memerlukan waktu karena biasanya kalau kelompokan maju 55 dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada demonya, kemudian langsung ngerjakan, kemudian bikin report, saya takutnya ada yang tidak paham dan ada yang tidak berkontribusi. Nah, jadi tambah tidak enak. Nah, sehingga nanti Mas Mbak untuk di minggu ke-16 ujiannya adalah tertulis. Nanti coba saya koordinasikan dengan Pak Rudi terkait dengan sifatnya, sifatnya open book. Sorry, bukan open book ya, open catatan aja, bukan open book. Jadi boleh membawa catatan yang diperlukan. Kemudian sebelum masuk ke materi, mungkin saya bocorkan juga terkait dengan materinya adalah yang sudah kita pelajari terkait dengan konsep filter, apa itu filter digital, filter analog, kemudian jenis-jenisnya apa saja dan karakteristiknya seperti apa, plus Mas Mbak mohon membawa kalkulator juga karena kita akan melakukan perhitungan secara manual terkait dengan filter FIR-nya. Ya, jadi kita akan membahas terkait dengan filter FIR-nya saja. Oke, terkait dengan implementasi machine learning, EEG, dan lain sebagainya, nanti tidak akan muncul di UAS. Ya, saya pastikan tidak akan muncul di UAS. Oke, jadi tolong dipelajari terkait dengan hal itu. Nah, hari ini kita lanjut, Mas Mbak, terkait dengan pengolahan sinyal EEG. Ya, Mbak Davina, silakan. Mohon maaf Bapak sebelumnya. Jadi Mm-mm. yang dari Prodi Sains Data ini jadwalnya kan bertabrakan. Apakah boleh Mm-mm. nyusul di jam 10? Jadi kita itu jam 8 sampai jam 10 ada ujian juga, Pak. Bertabrakan ya. Waduh, ini yang oh gitu ya. Tapi nggak ada koordinasi antar prodi nggak, Mbak Devina, antara teknik biomedis dengan data science. Kok bisa sampai Biasanya tugruan? kalau kemarin sih kita ini Pak nyusul. Jadi Oh uji gitu. susulan di ruang prodi. Oke oke. Yang dari data science berapa orang sih sebetulnya ini di kelas RA, RB dan RC totalnya? Eh, kita cuma di kelas RB aja Pak. Ada 4 orang. Heeh. Oh ada 4 orang. Oke, nanti mungkin coba saya koordinasikan dengan Pak Rudi ya, Mbak Devina ya, untuk teman-teman yang Pak. data science. Kalau memang tabrakan ya mungkin jadwalnya harus beda ya, soalnya kan beda prodi sih ya. Iya. Oke, mungkin mungkin seperti itu. Untuk materinya nanti tidak ada perbedaan antara teman-teman di data science dengan yang ada di teman-teman teknik biomedis ya. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut. Ini lumayan ya di tempat saya. Udah 3 lapis kok masih dingin. 7 derajat. Memang lagi musimnya ini. Mudah-mudahan di Lampung aman ya dan sehat semua ini. Oke, kita lanjut terkait dengan pengolahan sinyal EEG. Kalau kemarin contohnya biometrik ya, nanti kita coba contoh yang lain. Tapi sebelum itu, sebetulnya ada satu kemarin yang mau saya sampaikan tapi terlewat ya, terkait dengan cara capture dengan cara bipolar dan teman-teman. Jadi kita coba recap sedikit terkait dengan materinya. Sebentar. Bisa pakai PDF aja. Oke, ini dia. Oke, kemarin kita sudah mengenal ya secara umum bagaimana caranya kita mendapatkan sinyal EEG, kemudian karakteristik secara umumnya seperti apa, kemudian cara ngolahnya di machine learning seperti apa, kita sudah coba pelajari. Tapi, nah ini kemarin yang saya sampaikan supaya tidak bingung,
terkait dengan jenis channelnya gitu ya. Kalau ini yang kemarin terkait dengan apakah dia di luar atau di dalam, kita flashback sedikit, ada yang namanya, kalau secara umum yang non-invasif yang ada di luar itu adalah EEG ini ya, kita nyebutnya sebagai EEG. Kemudian kalau dia yang ada di dalam, benar-benar ini saya sensor dan saya hitam putihkan, takutnya ada yang sensitif terhadap konten-konten seperti ini. Yang ini namanya yang uh, intrakarnial EEG, di mana si sensornya ini, kabelnya ini benar-benar nempel ke otak manusia secara langsung, dan biasanya cara perekamannya itu orangnya tidak boleh tertidur gitu ya, karena kita ngecek apakah ada saraf yang bermasalah atau tidak, ya memang operasinya dilakukan secara sadar. Kemudian ini peletakan EEG sudah, nah ini yang kemarin tidak tersampaikan dengan cukup jelas ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya dia terekam dengan cara sensor yang kemarin kita punya itu si elektroda. Peletakannya ini kita sebutnya sebagai montage. Sebetulnya cara merekamnya itu kemarin saya sudah bilang dia tidak bisa dari satu channel aja. Dia harus ada paling enggak dari dua sensor atau dua channel. Biasanya cara ini dilakukan untuk mendapatkan ya, perbedaan ya antara elektrode yang berdekatan. Nah, kalau kita pakai dua elektrode gitu ya untuk membandingkan hasil sinyalnya, kita nyebutnya sebagai cara merekam yang bipolar. Sebagai contoh, di sini kita bandingkan antara si channel yang posisinya F4 sama C7. Ternyata di F4 kita dapatnya ini ya, 7 mu volt sama 0 mikrovolt, semisal kayak gitu. Kemudian kita N kan, berarti kan kalau di N di sinyal harusnya dikonvolusi apa ini? N itu dikalikan ya, harus diproses konvolusi ya, karena dikalikan maka nanti hasilnya akan seperti yang ada di gambar. Sehingga penyebutan channelnya pun akan kita nyebutnya sebagai, misal kalau yang ini F4 C4 ya kita nyebutnya sebagai pasangan, yaitu F4 dan C4. Kemudian mungkin ini contoh yang lain, ada F4 sama C4, semisal ini sama-sama 7 mikrovolt sama 7 mikrovolt, hasilnya adalah 0 dan seterusnya. Ini yang model bipolar. Nah, yang kemarin saya tunjukkan itu, yang ada di belakang telinga lah, atau titik netralnya ada di tengah, kayak punyanya OpenBCI yang ada di kampus, itu adalah model referensial. Tetap berpasangan sebetulnya ya, antara channel EEG-nya yang asli, tapi direferensikan dengan channel yang memang dianggap netral sama si desainer alatnya gitu ya. Contoh yang ada di sini, misal punyanya Neurosky itu, dia referensi elektrodenya ada di A2, yang mana A2 itu harusnya ada di, oh sorry, ini bukan A2 seharusnya. Dia harusnya ada di A1. Kalau ini ya, contoh. Ini A1 karena dia ada di sebelah kiri dan channelnya ada di FP1. Sehingga pembandingnya si FP1 ini adalah si A2-nya. Kemudian kalau ada lagi yang punyanya OpenBCI itu di tengah sini. Dia ada di tengah, itu juga bisa dilakukan. Intinya adalah dia tetap melakukan berpasangan, tetapi channel yang sekarang yang menjadi pasangannya itu adalah channel yang bukan berasal dari montage sesuai dengan sistem 10-20 gitu ya. Di sini ada A2, ada yang A1, ada yang di tengah, dan seterusnya. Tapi lazimnya memang di daerah A2, A1 sama di tengah untuk referensi. Kemudian di OpenBCI itu juga ada satu yang harus dipasang juga, namanya ground. Dia juga posisinya ada di tengah. Dia di kontaknya itu, sorry, di boardnya itu juga harus dipasang groundingnya. Kalau enggak, sinyalnya bermasalah. Ini kemarin pengalaman dari Mas Hudan juga. Ini kebetulan saya juga ada alatnya, ini tak bawa ke sini. Karena ini tujuannya main-main agak jauh, memang mau ngambil ngambil data itu ceritanya.
Oke, kemudian ada juga yang modelnya adalah average referensial. Bedanya apa? Serupa dengan referensial, tapi yang menjadi referensi adalah seluruh channel yang lain. Jadi satu channel misal FV1 dibandingkan seluruh channel yang kita punya. Kalau ada 24 channel ya satu itu akan dibandingkan dengan 24 channel yang lain atau 23 channel yang lain. Oke, lanjut lagi ada yang model ini. Ini tapi kalau yang consumer grade bukan yang medical grade ini jarang yang model pakai Laplacian. Serupa dengan average tapi dia ngambilin elektrode yang sekelilingnya sesuai dengan desain untuk jumlahnya dan ada bobotnya antara yang dianggap paling berperan sama tidak berperan ada bobotnya. Terus terang untuk yang Laplacian ini saya belum pernah menemui alatnya seperti apa. Yang sering adalah yang model dua ini. Yang pertama adalah model bipolar. Banyak dataset yang medical grade untuk epilepsi, kemudian untuk Alzheimer itu biasanya pakai yang model bipolar. Jadi nanti channelnya berpasangan. Biasanya yang memang deket-deketan tuh, nggak terlalu jauh. Ya, samping-sampingan biasanya. Kemudian untuk yang lain, yang sering dijumpai adalah yang model referensial ini. Rata-rata untuk yang customer grade di berbagai merek, Muse, kemudian Neurosky, OpenBCI, sama Emotive itu pakainya yang model referensial. Oke, ini manfaatnya kita sudah, karakteristik umum kemarin sudah juga ya. Oke, ini mungkin kuliahnya juga tidak terlalu lama lah ya, maksimal 1 jam, karena ini tinggal pembahasan yang belum aja sama contoh. Kemudian ini, kemarin kita lanjut di pengolahan yang biometrik. Mas Mbak kalau cek di LMS-nya, itu kode Python sama datanya sudah tak kasihkan semua. Coba dicek ke browser. Mana ya browser? Review. Oke, Mas Mbak bisa ambil, tapi ini data dari saya ya ini ya. Oke, bisa diambil di mata kuliah ini, kemudian di week 14. Mohon maaf, ini barusan tadi juga saya upload terkait dengan kode dan datanya. Nanti Mas Mbak bisa coba, nah ini datanya. Datanya sih kalau dikompres nggak terlalu besar, ini cuma 40 mega, tapi kalau Mas Mbak nanti ekstrak, sepertinya jatuhnya akan sekitar 300-an mega, jadi cukup cukup gede. Ada dua kondisi di sana. Yang pertama adalah kondisi IOpen, saya kodein di folder yang namanya AO, sama ada kondisi EC. Yang EC itu saya maksudkan untuk data dengan kondisi mata tertutup. Nah, challenge-nya juga berbeda nanti kalau mengolah ini, karena seperti yang sudah kita diskusikan kemarin ya, kadang si EOG itu menjadi sebuah distraksi di dalam sinyal EG. Itu kita bisa anggap sebagai sebuah noise, dan biasanya kita pinggirin tuh, kita filter dengan berbagai macam teknik supaya itu bisa diminimalisir ya. Kita nggak bisa ngomong hilang 100% karena kita sudah belajar filter di sini. Desain filternya pun masih ada transisi kan ya. Sehingga memang tidak bisa benar-benar hilang, tapi paling nggak meminimalisir sehingga tidak terlalu mempengaruhi sinyal-sinyal yang lain. Oke, ini kalau dibuka sebetulnya isinya adalah ini. Mas Mbak bisa import nanti ya di Google Colab datanya, baru nanti disesuaikan. Ini saya langsung dari uh, coba Google Colab aja, ini nggak perlu saya run. Uh, aduh, aduh jalan. Disconnect. Yes. Oke, ini ada hasilnya nggak ya? Oke, ada. Oke, kemarin kita sudah sampai di yang bagian eh, ICA ya, Independent Component Analysis, nah, untuk menghilangkan sinyal yang kita anggap sebagai noise. Nah, sekali lagi, refreshment, Mas Mbak, di ECA ini, nanti kalau dia dikeluarkan, keluarnya adalah komponen sesuai dengan jumlah kanalnya ya. Kalau kanalnya atau channelnya ada 5, ya dia akan keluar 5. Kalau channelnya kita punya 14, ya dia akan keluar 14. Kemudian kalau dia keluar
oh, channel kita ada 128, dia juga ada 128 channel. Dari channel-channel itu, sekali lagi bukan berarti misal kita menyusun datanya itu mungkin kalau dari sini, dari contoh ini dimulai dari AF3. Ya, channel AF3 berarti ada di sekitaran sini. Ya, bukan berarti yang komponen 0, ya, bukan berarti yang komponen 0 ini berasal dari AF3. Dia tidak berjalan seperti itu. Jadi dia ya independen, tidak dependen terhadap urutan data yang kita punya. Komponen 1 juga sama, komponen 2 juga sama, 3 dan 4 juga sama. Nah, sekali lagi, dari sini permasalahannya adalah kita memerlukan sebuah keahlian atau pengalaman untuk menentukan yang mana yang noise dan mana yang tidak. Karena kalau kita salah pick, ambil dari komponen ini, maka bisa jadi kita membuang informasi yang sebetulnya kita butuhkan. Dan sekali lagi, untuk setiap data yang kita olah untuk melakukan ICA ini, ketika semisal data A ketemu, kita anggap komponen 2 ini adalah noise-nya. Dari sini mungkin kita sudah berpengalaman atau berasumsi ada spike yang cukup tinggi, kita anggap sebagai sinyal yang digenerate dari kedipan mata. Semisal seperti itu. Ternyata di data yang ini munculnya di komponen kedua. Lalu kita coba olah lagi untuk data selanjutnya, data B gitu misalnya. Nah, bukan berarti si data B itu juga, si data B tadi akan muncul noise-nya di komponen 2, karena belum tentu. Itulah kenapa si ICA ini harus diproses satu-satu. Mungkin sekarang, saya nggak tahu, ini saya sudah lakukan 2 tahun yang lalu, mungkin sekarang ada yang sudah mengintroduce sebuah metode di mana si ICA ini bisa adaptif terhadap sebuah data. Jadi dia sudah mengenali pola noise seperti apa, sehingga nanti kalau diekstrak komponennya, kita tidak perlu milih secara manual. Misal gitu ya, saya belum pernah baca paper lagi terus terang terkait dengan tren pemanfaatan ICA yang baru seperti apa. Ya, yang saya tahu sejauh ini kita harus rejection-nya ini secara manual. Jadi setiap data harus kita amati satu persatu. Which is akan sangat menyulitkan terutama untuk teman-teman yang data science ya kalau ngolahnya data sangat banyak. Karena harus manual. Kecuali mungkin yang di dalam pikiran saya adalah belum saya coba ini memang, tapi waktu itu saya kepikirannya adalah menentukan sebuah noise. Waktu itu targetnya di sini adalah saya mau reject EOG, sinyal kedipan yang biasanya ada spike seperti ini. Saya asumsikan ketika amplitudonya melebihi sebuah nilai tertentu atau melewati batas minimum tertentu, gitu ya, maka bisa saya anggap sebagai sebuah noise, semisal atau pola dari spike-nya ini mirip kayak kita ngecek pola PGRST punyanya ECG ya, yang model ini, PGRST kompleks ini. Ini kan ada ukurannya nih, jarak-jaraknya ini. Nah ini kalau ukurannya nggak benar, ada indikasi detak jantung kita juga tidak benar. Nah, saya belum mencoba, tapi saya punya hipotesis, sepertinya teknik seperti itu bisa dipakai, sehingga kita tidak perlu melakukan secara manual. Tapi masih hipotesis ya, harus dibuktikan, namanya aja riset ya. Kalau ada hipotesis, kita uji, kalau benar ya hipotesis kita diterima, kalau enggak ya sudah, memang kenyataannya alam di situ. Jangan dibalik gitu ya. Biasanya teman-teman yang skripsi itu kadang suka gitu, memaksakan datanya supaya hipotesisnya diterima. Ya kalau memang di lapangannya nggak seperti itu ya jangan dilaporkan seperti itu gitu ya. Malah kita quote in quote berbohong secara akademik gitu kan, malah nggak benar juga gitu hasilnya yang dilakukan. Cuma juga risetnya ternyata hasilnya di lapangan itu tidak seperti itu. Nah itu juga berbahaya. Itulah kenapa ide saya ini masih belum saya uji. Tapi nggak tahu nanti kalau Mas Mbak ada yang mau coba silakan. Saya belum pernah nyari paper terkait dengan automatic
noise rejection dengan menggunakan ICA. Nah, itu saya sejauh ini masih belum pernah baca lagi karena mau nyoba, ternyata saya ketemu satu paper yang kemarin itu terkait dengan PrEP itu ya, pre-processing pipeline untuk EG. Saya mengamini paper itu dan hasilnya ternyata cukup cukup oke juga. Kadang malah saya tidak pakai seluruh komponennya, hanya filternya aja sama knock filternya aja tanpa interpolasi itu juga hasilnya sudah oke. Tapi ya perlu dibuktikan lagi. Di tempat saya kemarin oke itu karena data setnya dikit. Cuma 15 orang dikali 3 trial. Jadi nggak terlalu banyak. Saya nggak tahu lagi kalau misal saya pasang 107 data orang dan lain sebagainya. Oke, itu terkait dengan ICA. Sekali lagi, sementara ini setahu saya ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini sudah obsolete alias sudah ada riset terbaru yang membantah statement saya ya, berarti silakan diikuti yang terbaru aja. Terkait dengan ICA ini memang kita harus cari komponennya secara manual. Itu. Kemudian lanjut kasusnya di biometrik ini, Mas Mbak, saya setelah bersihkan noise-nya, saya melakukan segmentasi data. Ini yang kemarin disebut sama teman-teman di teknik data science adalah epoching ya. Dibuat dalam beberapa epoch untuk satu data yang lebar, kemudian kita potong menjadi kecil-kecil. Nah, di sini ceritanya saya pengen datanya itu 5 detik dan saya tahu bahwasannya data yang saya rekam itu samplingnya adalah 128 sehingga harus saya potong untuk setiap epoch sepanjang 5 kali 128 yaitu sekitar 640 data point ya. Nah, ini contoh cara motongnya seperti apa ini kalau pakai pakai Python lah ya kira-kira seperti ini bentuknya. Sebenarnya sama kayak di MATLAB, yang penting Mas Mbak paham caranya. Ini kok nggak mau diklik ini? Oke, ya. Bagian yang ini, ini sampai ke bawah. Nah, ini kan sebetulnya yang TMPD ini adalah sebuah array ya. Ya, ini kita potong dari yang looping pertama, yang D ini adalah looping baris, yang ini looping kolom. Kenapa kok saya ada looping baris sama looping kolom? Karena data masukannya 2 dimensi, yaitu 5 channel kali panjang datanya kan. Jadinya datanya 2 dimensi persis kayak Mas Mbak ngolah gambar. Ya, kalau citra, pengolahan citra digital gitu kan, gambarnya 2 dimensi kita bisa um, crop juga kan. Ya, ini ceritanya di crop lah datanya, tapi saya potong-potong sesuai dengan panjang segmennya. Sehingga, nah ini hasilnya adalah, bentar ini kok nggak mau diklik ya. Nah ini hasilnya ada di yang ini. Dia akan berjumlah seperti ini, 5 kali 12 kali 640. Kenapa kok ini 12? Karena data saya 1 menit di sini. Kita bagi 5 per 5 detik kan pasti dapat 12 segmen ya. Per satu segmen panjangnya adalah 640. Nah, inilah kenapa kalau di pengolahan sinyal ataupun gambar, saya menekankan Mas Mbak di pemrograman ya, terutama ya, harus benar-benar paham terkait dengan array. Ya, karena data yang kita olah, kalau di sini saya simpennya dalam bentuk array 3 dimensi. N channel, N segmen, N data. Sehingga ada 3 dimensi di sana. Dimensi pertama adalah jumlah channelnya, dimensi kedua adalah jumlah segmennya, dimensi ketiga adalah panjang datanya. Ini kalau masih belum fluen gitu ya terkait dengan gimana sih caranya bikin array, mau di MATLAB kayak mau di Python atau di C mungkin yang teman-teman yang mainannya kontrol, tolong di refresh lagi terkait dengan hal ini karena cukup penting. Karena kalau kita olah satu-satu nanti per segmen,
akan tambah susah lagi untuk ngumpulin datanya. Ya kan data kita banyak tuh. Ini kan baru dari satu orang. Ntar kalau 10 orang, 100 orang. Nah ini kita harus paham. Nah tipsnya lagi, kalau di MATLAB, tolong pelajari ini ya. Bentar, ini kok keyboard saya nggak jalan ini. Bentar, saya stop share dulu. Terkait dengan struktur data sebetulnya. Kalau MATLAB, itu biasanya yang dipakai ini. Sorry. Nah, jadi ketahuan deh saya di mana. Nah ini, MATLAB, sorry, bukan struk data type. Nah ini. Ini enak buat nyimpen karena Mas Mbak bisa nyimpen berbagai macam data di sana. Misal ada data yang satu dimensi, dua dimensi, dan lain sebagainya. Nah ini eh, di MATLAB menurut saya cukup penting karena untuk mempermudah kita menyimpan datanya. Nah ini dia. Nah modelnya kan kayak gini. Kita bikin sebuah data, variabel gitu ya, sorry. Mana itu di atas. Struk titik A sama struk titik B, ini kan yang A isinya satu, yang B isinya dictionary ini ya, kita namanya ya. A, B, sama C. Nah ini dia ada key-nya, jadi kita bisa akses sesuatu hal yang berbeda. Kalau kemarin kasusnya di Mas Hudan, senior cleaning konsul ke saya, itu struknya dipakai untuk nyimpen ini itu sampling rate-nya berapa, kemudian baru nyimpen datanya. Nah ini cukup penting karena untuk ngumpulin datanya nanti akan jauh lebih mudah. Struk ini pasangannya kalau di bahasa pemrograman lain kita nyebutnya secara umum adalah dictionary. Contoh nih. Jadi ada key, ada value-nya. Ini yang key-nya, jadi akses akses lagi ke datanya kita harus masuk ke key. Value-nya mana? Value-nya adalah yang ini. Ini cukup penting juga. Nah, ini sama. Ini adalah key-nya, ini adalah value-nya. Dan di dalam stroke boleh ada stroke yang lain. Nah, itu tergantung desain kita mendesain menyimpan datanya seperti apa. Nah, itu yang ingin saya sampaikan juga. Nah, ini cukup termasuk cukup penting strategi kita menyimpan datanya. Ini sudah kita proses, misal ini ya. Ini saya segmentasi, saya simpan ke satu variabel baru namanya S11 underscore segmen maksudnya ya. Ini artinya adalah untuk subjek satu trial pertama. Ceritanya kayak gitu. Habis itu masuk ke pra pengolahan data. Ya, kalau masuk ke pengolahan data. Kalau yang tadi pra pengolahan data, kita rapikan datanya, kemudian kita filter pakai ICA. Lanjut di sini ceritanya saya mau pisahkan sesuai dengan band yang ada di EG, yaitu delta, theta, alpha, sama beta. Patokannya, delta saya mau pakai yang 1 sampai 4 Hz, theta 4 sampai 8, alpha 8 sampai 14 Hz, beta 14 sampai 30. Nah, sekali lagi ini banyak imam gitu ya. Banyak imam eh, terkait dengan rentangnya ini harusnya berapa ya. Tapi secara umum ini sudah bisa diamini. Tapi ada juga yang deltanya start di 0,5 itu juga ada. Kemudian alfanya itu 8 sampai 12 aja itu juga ada. Tapi sebetulnya bebas. Yang jelas kita tahu patokannya, referensinya kita mau pakai yang mana gitu ya. Tuh saya sini plus gamma ya. Gamanya di 30 sampai 50 Hz. Biasanya memang mentoknya di gamma. Filter yang dipakai desainnya kita pakai Butterworth dengan model yang bandpass karena kita punyanya rentang di situ. Nah, di sini kebetulan saya tentukan ordernya secara default adalah
tiga ini karena dari referensi ya. Saya tidak benar-benar desain dari awal. Tapi kalau Mas Mbak mau melakukan perhitungan dulu sehingga bisa mendapatkan order yang lebih tepat, tidak ada masalah juga. Kemudian sama seperti yang disampaikan kemarin waktu desain filter digital, karena ini adalah filter digital, maka di Python cuma sampai separuh dari frekuensi samplingnya ya. Itulah kenapa di sini saya punya Nyquist frekuensi, isinya adalah 0,5 dikali dengan fs-nya. Nah, yang di sini berarti ada proses ternormalisasi itu. Ya, karena kita bagi dengan Nyquist-nya. Ini ternormalisasi juga untuk high pass-nya. Oh ya, untuk yang bagian high-nya, karena kita band pass kan ya. Ada low, ada high, ada FC1, ada FB2, ada frekuensi stop band 1 sama frekuensi stop band 2. Tapi di sini kita nggak menentukan transisinya seberapa jauh. Saya nggak menentukan transisinya berapa jauh. Kemudian ini return-nya dalam bentuk transformasi Z. Ada koefisien B sama A ya. Kemudian ini sama kayak di MATLAB untuk Butterworth. Filternya kita bikin butter. Kemudian ordernya berapa, rentang bawah, rentang atasnya berapa, tipenya apa. Di bandpass nanti return-nya masih dalam bentuk transformasi Z ya. Bukan, ini bentuknya bukan impuls karena kita di digital. Nah, ini masih desain, Mas Mbak. Kita masih belum melakukan filter beneran. Nah, filter benerannya saya lakukan di fungsi ini. Ya, saya bikin fungsi lagi untuk umur mudah. Jadi ada eh, hasilnya tadi ya dari butter bandpass di fungsi yang sebelumnya. Baru, nah ini fungsi filternya baru ada di sini pakai field. Kalau di MATLAB juga ada field, tapi di Python Mas Mbak boleh cek ini itu dua arah filternya. Ya, ini saya pakai punyanya si SciPy. Jadi dia maju sama mundur. Tapi apakah harus seperti itu terus? Nggak harus ya. Kebetulan, nah ini saya butuhnya pakai field. Ada yang L filter juga ada. Nah, ini dia bilang, the function applies a linear digital filter once forward sama once backward. Jadi dia maju dulu, dapat hasilnya, dibandingin sama dilakukan filter lagi, sorry, ke uh, belakang. Nah, temannya field ini ada yang lain yang Mas Mbak kemarin mungkin coba ya ini ya yang biasa dipakai outfit dan ada model-model perkalian yang lainnya. Ini sebetulnya cara cara konvolusi kita aja gitu ya. Oke, itu baru. Nah, ini harus benar-benar paham struktur data array itu di sini karena ya ini dari bawah ke sini untuk setiap segmen per orang itu saya akan filter. Nah, ini fungsi akhirnya jadinya seperti ini untuk ekstraksi delta, manggil fungsi bandpass filter, data keberapa. Jadi kalau masih ingat yang depan ini adalah tiga dimensi kan ya. Yang depan adalah n channel, n segmen, sama panjang datanya. Ya, panjang data ini kita nggak perlu. Jadi kita ngelup untuk yang dia channel keberapa sama segmen keberapa. Kenapa kok harus di seperti ini kan? Karena untuk setiap channel kita perlakukan cara yang sama. Itulah kenapa nanti kalau ngolah data sinyal EEG, terutama teman-teman yang data science juga, kalau datanya ada banyak, siap-siap disknya gede juga. Kalau pakai Google Colab, siap-siap pakai yang Pro, tapi yang kalau nanti digabung sama machine learning, digabung sama coba ambil yang TPM. Kok TPM? Oh ya benar, Tensor Processing Unit, TPU, sorry, Tensor Processing Unit. Karena di Tensor Processing Unit itu, dia dapat RAM-nya 200 giga. Untuk data dengan jumlah iterasi yang sangat banyak kayak gini, GPU masih belum perlu, tapi RAM-nya itu gigitnya pasti banyak. Ya biasanya kalau pakai yang free itu cuma dapat RAM 15 giga ya kayaknya. Itu pasti memory leak.
putus di tengah jalan dia karena nggak kuat. Ya, amannya pakai yang TPU itu, tapi ya itu resikonya tetap tetap lama waktunya. Dan kalau pakai Google Colab Pro yang biasa bukan yang Pro Plus, nggak bisa ditinggalkan. Browsernya harus kebuka. Kalau browsernya di close nanti sessionnya dia mati, data kita juga hilang. Oke, ini terkait dengan filternya. Kemudian kita coba plotkan, hasilnya akan terlihat. Ini contoh plot untuk delta, ini theta, dan yang tengah theta ya. Dan yang paling kanan adalah gamma, oh sorry, alpha untuk satu segmen. Jadi uh, bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, terlihat ya, yang delta jauh lebih lambat secara frekuensi, yang theta jauh lebih cepat, alpha apalagi karena 8 sampai 14 Hertz. Oke, oh ini kok mentok sampai sini doang. Oke, selanjutnya itu sebetulnya tadi di atas dia bilang ada proses yang namanya ini ya, ekstraksi fitur power spectral density. Power spectral density ini sebetulnya mirip dengan FFT ya, Fourier transform. Dia dikembalikan ke frekuensi domain, akan tetapi nanti dibandingkan dengan sebuah nilai sehingga dia akan menghasilkan satu nilai power. Jadi ada pembandingnya untuk keseluruhan frekuensi di BSD ini. Dan dia juga pakai window yang kita pakai juga di FER filter, ya bisa pakai Hamming dan lain sebagainya, tapi lazimnya dia pakai antara Hamming sama Hamming untuk melakukan power spectral density. Coba saya stop dulu, saya pindah ke kodenya. Oke, segmen sudah, filter. Ini yang saya upload di sistem LMS sebetulnya jauh lebih lengkap daripada yang di Google Colab. Oke, ini tadi kita sudah sampai di sini. Ini ada perbandingan semuanya, bahkan ini tadi sinyal aslinya untuk segmen pertama deltanya seperti ini, theta dan uh, alfanya bentuknya seperti itu. Lanjut, ini diterapkan untuk semua datanya. Baru di bawah ini kita bikin si filternya, oh sorry, ekstraksi fitur untuk PSD-nya ya, untuk setiap segmen. Nah ini di PSD itu yang lazim dipakai adalah pakai metodenya WEL ini. Kalau di Python sebetulnya di dokumentasinya ada juga ini. Si WEL ini kita ambil dari library SciPy juga. Nah nanti kalau sudah diekstrak, ini kebetulan saya pakai Hunting Window, kemudian panjang segmennya adalah 1 dengan overlapping 0,5, artinya dia akan konvolusi secara bertumbuk. Ya karena overlapping ya, overlapping 0,5 artinya setengah detik maksudnya gitu ya. Data saya 1 detik, maka dia akan 1 overlapping tengah, overlapping terakhir. Oke, modelnya seperti ini untuk manggilnya. Jadi dia minta si WEH itu data sinyalnya, kemudian
sampling rate window-nya mau pakai apa, kemudian panjang segmen, overlap atau tidak, NF, NFFT ini bisa di skip ya, nggak diisi nggak apa, ini di saya nggak saya pakai. Oke, ini lanjut. Contohnya adalah seperti ini. Saya mau melakukan ekstraksi fitur power spectral density pada segmen pertama, karena di Python indeksnya start dari nol ya, nolnya adalah yang pertama. Kemudian 5 ini adalah kanalnya gitu ya, kanal keberapa. Oh sorry, segmen keberapa ya keduanya. Ini kanal AF3, sorry. Ini adalah kanal, saya lupa. N channel, N segmen, sama yang terakhir ini sebetulnya eh, kalau tadi sudah ekstraksi band, ini yang nol ini adalah bandnya. Karena di saya itu nanti jatuhnya 4 dimensi. Nah ini dia. Channel, segmen, jumlah bandnya ada berapa. Tadi delta, theta, alpha, beta, gamma. Nah, nambah lagi kan ini dimensinya, plus panjang datarnya berapa. Oke, masuk di sini berarti yang nol ini adalah yang delta, yang satu ini adalah yang theta, yang dua alpha, beta, gamma. Ini kemudian saya cek hasilnya kira-kira seperti ini. Karena yang diekstrak power, ya power dari rentang frekuensi tertentu, maka kita berasumsi kalau ekstraksinya benar, kita lihat nih di sini. Untuk yang delta ternyata ada spike meskipun sangat kecil sekali ya, 10 pangkat min 7 ini. Itu di ranah-ranah antara 0 sampai dengan kalau di sini mungkin 5 ya 5. Oh, berarti benar. Bentuk deltanya itu kira-kira seperti ini. Kemudian untuk yang theta, tadi kita theta setnya ada di 4 sampai 8 ya. Ternyata juga powernya tinggi juga. Dan seterusnya untuk alpha, beta, dan gamma juga eh, sama. Ini yang garis merah ini adalah rentang yang kita pakai. Kita pengen mengamati apakah di rentang itu benar terjadi lonjakan energi. Oke, kalau ada ya memang berarti ada gitu. Artinya memang ada itu si sinyal gamma, beta, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia landai, ya berarti dia powernya tidak segitu. Ini sekali lagi si PSD ada di frekuensi domain. Setelah itu ini hanya yang atas ini saya nyoba aja ngetes untuk satu segmen. Baru yang kode selanjutnya ini yang agak cukup panjang ini saya implementasikan untuk semua segmen ya. Untuk semua segmen dalam satu subjek. Nah ini untuk ekstraksi per subjeknya saya masih lakukan secara manual. Jadi per satu-satu orang saya ekstrak. Ini satu-satu ini berarti orang pertama, trial pertama, satu dua berarti orang pertama, trial kedua, dan seterusnya. Nah, setelah disimpan, ternyata hasilnya seperti ini. Si data yang tadi 640 ketika diekstraksi PSD-nya, nilainya jadi 65 data. Nah, ini 65 data poin ini yang akan saya gunakan untuk proses machine learning. Ya, ini yang saya sebut sebagai fitur 65 ini, tapi dia hanya datang dari satu band ya, dari satu band. Sehingga kalau dari 5 band, berarti ya tinggal 65 kali 5. Total data dari 5 band ada 325 data. Sekarang kita nyebutnya sebagai fitur karena kita ekstraksi pakai PSD tadi. Per segmen, per channel. Ya, jadi kalau mau 5 channel berarti ya tinggal kalikan 5 lagi untuk per segmennya. Karena kita punya 5 channel kan berarti 5 kali 65 dikalikan dengan 5. Jadi total fiturnya untuk semua channel, semua band dalam satu segmen adalah 1625 fitur. Nah, ini perlu dijadikan satu dimensi lagi untuk setiap segmennya karena si proses selanjutnya, kalau nggak salah,
Ini saya pakai SVM dan lain sebagainya. Mungkin di teman-teman data science sudah familiar. Di teman-teman teknik biomedis nanti bisa dicek bahwasannya model machine learning itu ada banyak gitu ya. Salah satunya adalah support vector machine. Itu dimasukkan ke situ, dia nggak bisa data dua dimensi. Itu kalau sudah fitur dia tidak bisa data dua dimensi. Sehingga dalam satu baris dia akan mewakili satu label. Gitu ya. Misal ini ya, nanti akan jadi satu baris, satu vektor, vektornya satu dimensi, yang akan mewakili si S11 ini aja. Ini nanti juga mewakili S12 aja dan seterusnya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau dijabarkan bentuknya seperti ini. Ini adalah fiturnya. Di kolom yang paling belakang saya sisipkan labelnya karena akan mempermudah saya nanti dalam proses pembuatan modelnya. Nah, ini total kalau semuanya dapatnya malah segini ya. 195. Berarti saya salah hitung tadi. Ya, ini total fiturnya ada 1950. Kalau ini semua segmen nih, sorry. Ini semua segmen, kalau semua segmen dijadikan satu, fiturnya sebetulnya jadinya adalah 19.500. Nah, ini cukup gede untuk sebuah fitur. Nah, nanti kalau semisal dirasa kok ini hasilnya jelek, di materi yang di minggu 11 terkait dengan machine learning, intro to machine learning di LMS, nanti silakan dicek. Saya jelaskan ada sesuatu yang namanya overfitting ya di situ ya. Itu bisa terjadi karena uh, kalau high variance, ya ada variance sama bias. Kalau high variance berarti model datanya itu kemana-mana itu, nggak ngumpul jadi satu. Biasanya ini karena uh, feature vektornya terlalu banyak. Nah, feature vektor yang terlalu banyak ini bisa kita kecilin dengan satu metode yang namanya dimensional reduction. Yang di video machine learning itu juga sudah saya sampaikan. Jadi misal fiturnya 1000 gitu ya, kita ambil 100 yang benar-benar penting. Biasanya dia akan menghitung berdasarkan korelasi dengan labelnya. Ini kalau di statistik sebetulnya kita harus ngomong terkait independent variable sama dependent variable. Apakah ada hubungannya si independent variable ini dengan dependentnya? Nah, itu sebetulnya harusnya belajarnya dari statistik dulu. Karena kalau si independent variable sama dependent variable yang tidak punya korelasi, nanti dilanjut seperti apapun di machine learning-nya hasilnya pasti akan jelek juga. Ya, jadi minimal perlu kita cek. Nah, itu kalau tadi ya, misal dia overfitting atau underfitting, itu si fiturnya itu bisa kita kurangi. Nah, lanjut, kita sudah ekstraksi fitur, baru, nah ini datanya saya jadikan satu juga. Nah, ini kenapa kok saya ngomong dari kemarin harus paham terkait dengan matriks ataupun array, karena ya ini, data dari semua subjeknya lagi saya simpan ke dalam sebuah array lagi, sehingga total saya punya array sekarang dua dimensi. 10 ini adalah 10 data orang, ya mulai dari S11, S12, dan S35, meskipun ini subjeknya hanya 3, tapi totalnya ada 10 data. Yang ini adalah feature vector plus labelnya yang ada di belakang ini. Nah, ini saya tambahkan label supaya jauh lebih gampang. Lanjut, ini untuk memudahkan saya, jadi saya ubah lagi si array ini ke dalam bentuk data frame. Data frame ini bisa diakses via Python. Untuk library-nya adalah Pandas, sehingga nah ini dia. Saya generate di sini hingga menghasilkan data frame yang bentuknya seperti ini ya. Ini kalau kita pakai perintah yang head, isinya adalah 5 teratas. Jadi totalnya nih kita udah dapat kelasnya. Ini labelnya yang digunakan untuk mendeteksi apakah si fitur ini punyanya si S1 ataukah si fitur ini punyanya si S2 dan seterusnya. Lanjut, saya masuk ke proses klasifikasi. Kebetulan di sini
saya pakai algoritmanya adalah linear discriminant analysis (LDA). Ini berdasarkan garis sebetulnya ya. Untuk membuat modelnya ini supaya lebih sederhana aja. Kemudian di sini ada beberapa konfigurasi hyperparameter yang saya pakai, dan proses pelatihannya saya tidak pakai split train sama test. Nah, tapi saya pakai repeated key vault. Di materi yang 11 itu juga di videonya sudah saya jelaskan kenapa terkadang repeated key vault ini penting, karena setiap data akan pernah merasakan jadi data training dan data testing. Gitu ya. Di repeat sebanyak vault yang kita inginkan. Biasanya sih saya pakai 5. Karena kalau pakai 5, artinya apa? 20% akan jadi testing, 80% yang lainnya akan jadi training. Dan dilakukan secara 5 kali ya, berarti ya. Karena faultnya ada 5, hasilnya nanti baru di rata-rata. Ini contoh caranya. Saya juga pakai Grade Search CV karena sebetulnya ini nggak terlalu penting di sini ya, Grade Search CV, karena saya nggak ngecek beberapa, saya hanya ngecek satu parameter. Intinya di grid search ini adalah mencari hyperparameter yang terbaik dari sebuah model machine learning, karena ada yang terkadang perlu kita tuning. Kalau di SVM, support vector machine, beberapa yang bisa dituning adalah nilai gamma, nilai C, dan lain sebagainya. Kernelnya juga bisa kita ganti-ganti. Tapi karena di sini saya cuma pakai LDA, oh sorry, ini saya, oh sorry Mas Mbak, saya perlu klarifikasi. Saya di sini melakukan reduksi dimensi pakai LDA, tapi si LDA ini sebetulnya juga bisa kita pakai sebagai sebuah model. Tapi di sini saya gunakan untuk reduksi dimensi. Ini juga bisa, karena si algoritma LDA sama PCA itu bisa dipakai untuk reduksi dimensi. Klasifikasinya saya pakai SVM, support vector machine, dengan kernelnya adalah linear. Dia akan dipisahkan dengan garis lurus. Oke, masuk ke situ, kemudian ini nanti mungkin penting, ketika model sudah di-train, itu bisa kita simpan, sehingga kalau kita mau ngecek ada data baru, kita nggak perlu training ulang. Kita sudah pakai model yang sudah di-training sebelumnya gitu ya, sehingga tinggal istilahnya adalah kita melakukan inference. Data baru ini labelnya apa ya? Kalau di kasus ini adalah ketika ada sinyal EEG masuk, sinyal ini punyanya siapa ya? Apakah subjek 1, subjek 2, atau subjek 3? Tanpa harus kita training ulang modelnya. Tapi dengan catatan, proses mulai dari independent component analysis tadi sampai dengan ekstraksi fitur itu dilakukan dengan cara yang sama. Nah, yang dimasukkan ke model itu tetap harus si fiturnya, tidak bisa data raw yang belum diproses, itu nggak bisa. Oke, ini lanjut. Ini coba memprediksi gitu ya dengan model yang sudah ada. Saya masukkan sebuah data. Kebetulan saya punya data yang lain yaitu si S1, tapi pengambilan kelima. Yang 5 ini tadi kan tidak saya gunakan untuk training ya, karena saya cuma pakai S11, S12, sama S13. Ternyata yang S11 diprediksi benar. Dia di data yang, sorry, S15 ini diprediksi sebagai sebuah S1. Sehingga eh, cukup benar bahwasannya model yang kita create dengan menggunakan ekstraksi fitur PSD dengan segala tetek bengek si apa namanya uh, tetek bengek preproses ya tadi, karena banyak banget tuh preproses. Kalau kita dapat data raw, Excel-nya harus kita bersihin dulu CSV-nya, kemudian baru kita ambilin data yang memang kita mau pakai. Nanti mungkin Mas Mbak akan mengalami kita harus knock filter dulu, dan seterusnya sampai ekstraksi fitur, create model, barulah sampai ke sini. Memang prosesnya cukup panjang. Lebih yang paling tricky di EEG itu adalah di bagian pre-processingnya. Karena di situ banyak noise dan sebagainya, itu yang cukup lama untuk dikerjakan. Kalau sudah masuk ke machine learning ya sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Tinggal kita ekstraksi fitur, kita flatten, jadikan vektor satu dimensi untuk setiap subjek atau setiap label, baru kita masukkan. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau di
Tanyakan. Buat saya udah jam 10. Monggo, mungkin dari teman-teman teknik biomedik. Di teknik biomedik ini dapat pemrograman nggak ya, Mas Mbak ya? Saya kok penasaran ya. Nggak tahu itu sih, nggak tahu itu MATLAB di awal-awal semester dapat nggak ya? Salah Dapat satu Pak. mungkin. Dapat. Pak. Nah, plus praktikumnya. Kalau Ada mata kuliah praktiknya sendiri enggak, Pak. Pak. Praktikumnya enggak, Pak? Praktikumnya nggak. Loh, berarti kalian nyoba nyoba ngodingnya gimana dong? Ada Nggak mungkin mata dong kuliah, dijelaskan aja. ada Di mata mata kuliah. kuliah, Pak. Mata kuliahnya memang namanya pemrograman. Iya Pak. Iya, Pak, pemrograman komputer. Pemrograman komputer. Terus tugas-tugasnya berarti suruh ngoding sendiri gitu ya? Atau ada tutoringnya juga nggak sama senior gitu misal? Diminta tutor sama senior gitu ada nggak? Mungkin Mbak Husnul, Mas Afan tadi yang jawab. Enggak ada, Pak. Itu pas Hmm. matkul itu pun semester-semester awal kemarin itu, Pak, Hmm. pemrograman. Terus Oke, habis oke. lepas dari Hmm. semester 4 atau 5, itu udah Hmm. nggak ada, Pak. Nggak, oh nggak ada lagi. Itu programnya pakai apa? MATLAB kah, C kah, atau yang lain? Awal itu sih, Pak. Bahasa C++. Pakai C++, bahasa Ya. bahasa C dan C++. oke, C sama C++ ya, oke. Bisa dipahami karena Mas Mbak kan nanti sepertinya akan ada track yang bikin hardware ya untuk yang teman-teman eh, teknik biomedis ya. Kalau yang nggak hardware mungkin eh, bisa pakai MATLAB atau Python. Oke, oke. Jadi mungkin seperti itu. Kalau ada yang mau main ke pengolahan citra ataupun sinyal yang di ranah analisisnya ya, bukan yang bikin hardware, saya rasa terkait dengan programmingnya juga harus dikencengkan juga pemahamannya. Untuk yang hardware sebetulnya juga sama. Hardware itu malah lebih tricky lagi. Kalau kita, apalagi C sama C++ ya, kalau kita sampai salah kode atau kodenya nggak efektif, yang berpotensi rusak, hardware-nya juga karena panas kan ya. Terutama kalau terkait dengan ngolah data yang perlu di looping atau di streaming secara terus-menerus itu perlu perlu dipertimbangkan juga itu. Oke, oke, ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak ada mungkin saya nunjukkan sedikit ya, mungkin tidak akan saya bahas ini, tapi saya pengen nunjukin untuk yang satunya. Sebetulnya saya punya contoh lagi yang terkait dengan pola tidur ini ya, yang sleep ini. Mas Mbak bisa ambil di yang minggu 15. Oke, sorry, ini pasti nggak akan buka. Oke, ini itu dia pakai dataset sebetulnya. Tak saya buka pakai VS Code aja. Oke, share-nya saya pindah dulu. Oke, ini dia. Nah, ini sama ceritanya sama-sama klasifikasi. Sebetulnya kita membedakan satu kondisi dengan kondisi yang lain, tapi di sini kasusnya adalah sleep stage. Jadi di pola tidur manusia itu ada beberapa tahapan yang dilewati. Yang pertama adalah tahap W ini. Kalau menurut dataset ini ya, di dataset ini ada tahap W, awake, ada REM atau rapid eye movement di kedip-kedip gitu. Kemudian lanjutnya lagi ada sleep stage 1, sleep stage 2 sampai sleep stage 4 ini yang benar-benar deep sleep. Ya ini kita pengen klasifikasikan gitu ya. Terkait dengan datanya, ini sebetulnya tinggal
Kalau kode ini dijalankan, dia akan tinggal download aja. Nah, ini dia akan download melalui fungsi ini. Profil datanya adalah 82 orang. Jadi ini jauh lebih besar. Terdiri dari laki-laki dan perempuan, direkam dalam 2 sesi. Jadi setiap orang ada 2 sesi. Perekamannya lama, hampir 24 jam. Jadi ini datanya gede banget. Sampling rate-nya 100 lagi ya. Cukup besar. Nah, datanya, nah ini bentuknya tidak CSV, tidak TXT, tapi bentuknya adalah EDF. Ini EDF adalah format standar yang biasa dipakai di alat-alat yang medical grade. Nah, ini tadi yang saya bilang. Modelnya dia pakai yang bipolar. Data EEG-nya adalah kombinasi FBZ sama CZ sama BZOZ. Jadi di bagian depan aja itu, depan sama belakang. Yang FBZ ini tengah, CZ sampingnya. Untuk yang PZ ini ada di belakang, parietal, tengah, sama O. Jadi ada di belakang ini ya, PZ sama OZ. Kemudian dia ditambah EOG. Jadi si sinyal EOG pun itu bisa ditangkap sendiri dengan elektroda sendiri. Biasanya ditaruh di sini. Ya ada itu ditempel di sini sendiri. Biasanya akan dijadikan acuan untuk kita ngereject. Jadi kalau misal alat yang medical grade enak itu karena ada pembandingnya untuk menghilangkan sinyal elektrookulograf dan lain sebagainya ya. Dia juga nyimpen EMG dan seterusnya. Nah, di sini ada prosesnya, ada cara-cara yang kita pakai, gimana cara download datanya, kemudian ini juga nanti sepertinya ekstraksi fiturnya akan menggunakan PSD lagi. Nah, tapi ngeproses datanya yang cukup panjang, Mbak, karena kita butuh library ini MNE, dan ini kalau di Google Colab tidak default, harus kita install sendiri. Terus install, ini contoh cara mengeluarkan datanya. Kemudian startnya dari mana sampai mana gitu ya. Take ke berapa, durasinya berapa. 24 jam ya ini. Ini saya potong 1 jam aja ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita plotkan, ini kebetulan si MNI itu sudah ada fungsi plot, sehingga bisa kita langsung plotkan bentuknya seperti ini. Ini dia pakai pasangan yang bipolar. Oke. Kalau kita lihat, enak kan ya di sini ada EOG horizontal. Sehingga kita bisa pakai si EOG ini untuk dasar kita ngereject noise EOG yang ada di FPZ-CZ sama PZOZ. Ini stage W, masih stage W. Oh, ya, dia brandnya 2. Kemudian ini terkait dengan informasi datanya juga bisa dicek. Kalau kita pakai EDF, dia udah bilang ada 5 channel EG, 1 yang lain. Ini yang EMG itu ya. Dan ini gimana cara mendapatkan datanya. Bentuknya kira-kira seperti ini untuk 60 detik pertama. Ingat datanya nih 1 jam sebetulnya. Dan lain sebagainya. Untuk setiap segmen juga dia sudah dilabeli sebetulnya ya. Mana yang awake, mana yang rapid eye movement, mana yang stage 1, stage 2, dan seterusnya. Mas Mbak bisa cek sendiri, ini di bawah sudah ada contohnya. Jadi ceritanya di sini saya cuma mau klasifikasi stage 1 sama yang wake aja. Tapi ini bisa dilihat di sini, mungkin dari teman-teman yang data science juga akan aware, datanya nggak imbang. Ya, jadi berat sebelah. Yang sleep state yang W ini, yang awake, ada datanya ada sekitar 995, tapi yang sleep state 1 cuma ada 21, datanya imbalance. Nah, ini masalah lagi sebetulnya. Kalau datanya imbalance, kalau di machine learning, sebisa mungkin kita usahakan untuk balance. Dengan cara apa? 1, bisa nambah data, atau kita ngambil datanya lagi. 2, ada satu teknik yang namanya data augmentation, atau datanya kita bikin secara sintetis berdasarkan data yang sudah ada. Kalau gambar, sintetisnya enak, tinggal diputer ya. Kalau pengolahan citra digital atau citra biomedis, mungkin di teman-teman biomedis namanya, tinggal di flip, dibalik gini. Dibalik gini. 90 derajat, 180, dan seterusnya.
atau digeser, shredding, atau dimiringin. Nah, itu kita bisa jadikan dasar sebagai data augmentation untuk menyamakan jumlah datanya. Itu kemarin yang dilakukan sama Mbak Amanda, seniormu, udah lulus. Dia yang pertama ngambil topik citra dan dia juga yang pertama lulus kebetulan. Bimbingan saya sama Pak Rudi, tapi benar-benar rajin sih kalau Mbak Amanda, dia benar-benar struggle untuk belajar Python-nya dari awal banget sampai benar-benar bisa nge-create model machine learning-nya sendiri. Itu. Nah, ini sampai ke bawah, ini masih nanti ini ekstraksi fitur, saya pakai band juga, sama di sini habis itu baru di eh, PSD kan. Nah, ini sama, saya menggunakan PSD. Baru di training di bawah. Nah, ini hasil trainingnya, akurasinya cukup tinggi, dapatnya sekitar 97. Tapi ini akurasi train ya, saya belum memastikan akurasi testingnya. Karena kalau akurasi training klasifikasinya tinggi, tapi akurasi tesnya jelek, biasanya overfit ya. Jadi kalau ketemu data yang baru, malah nggak bisa. Cuma di trainingnya aja yang bagus, karena dia hafalan pada akhirnya. Oke, kira-kira seperti itu. Mas Mbak, ada yang mau ditanyakan sebelum saya recap lagi terkait dengan UAS-nya? Kalau nggak saya ulang, saya nggak enak nih sama yang 30 orang yang hadir setelah tadi ada info terkait dengan UAS. Tadi kalau waktu awal-awal saya ngomong terkait dengan UAS, yang datang itu baru 50. Ini sudah 100, sudah 88 orang. Yang 40 kemana? Ya kalau nanti nggak ngeh, ya resiko tanggung penumpang ya berarti. Atau mungkin mungkin teman-teman bisa diinfokan ke teman-temannya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya pribadi belum ada, Pak. Oke, belum ada ya, Mbak Sulma Fatimah. Oke, recap sekali lagi sebelum kita akhiri perkuliahannya. Untuk UAS-nya, saya minta maaf sekali nih, Mas Mbak, pertama-tama karena mungkin perkuliahan dengan saya kurang maksimal karena sering kosong ya, ada video dan lain sebagainya, saya mohon maaf sekali. Tapi mudah-mudahan video yang ada di LMS bisa membantu. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan UAS-nya, saya mohon maaf. Sebetulnya saya itu kalau yang mata kuliah model seperti ini pengennya adalah studi kasus supaya memberikan experience Mas Mbak, meskipun tidak berhasil sebetulnya bagi saya nggak ada masalah. Yang penting Mas Mbak sudah pernah benar-benar nyoba ngolah sebuah sinyal. Kalau kemarin sama Pak Rudi udah sinyal suara ya. Eh, Sebetulnya saya pengen lagi di UAS, tapi sepertinya keadaannya tidak memungkinkan daripada nanti eh, demonya harus di minggu ke-17 yang mana kalian harus sudah libur dan mungkin Mas Mbak ada yang sudah mulai persiapan untuk Natalan. Untuk UASnya nanti modelnya adalah tertulis ya. Modelnya adalah tertulis. Untuk waktunya mungkin saya akan diskusi dengan Pak Rudi, paling enggak sih harusnya 2 jam. Ya kalau memungkinkan waktunya 2 jam karena ada perhitungan secara manualnya. Jadi yang perlu Mas Mbak perdalam lagi konsepnya terkait dengan UAS adalah satu terkait dengan konsep filter, apa itu filter, apa itu filter digital, apa itu filter analog, kemudian jenis-jenis filter itu apa aja, kemudian parameter-parameter apa yang biasanya dipakai untuk mendesain sebuah filter, ya, itu tolong dipelajari. Kemudian bagaimana cara mendesain sebuah filter, khususnya adalah filter FIR dengan metode sampling dan metode windowing. Nanti untuk UAS-nya, saya sih merencanakan open catatan ya. Open catatan tapi tidak open HP, silakan membawa catatan dan dipersilahkan untuk membawa kalkulator. Kalau HP, janganlah ya. Kalkulator saintifik boleh deh ya. Kalau kalkulator beras kayaknya susah itu nanti kalau kalian mengukur radian dan lain sebagainya kan agak puyeng. Tapi nggak tak keluarkan radian kok, tenang aja. Nanti bentuknya dalam bentuk hertz, tidak
Soalnya ada berapa? Tak bocorin sekalian ya, soalnya ada 4 tapi bercabang. Ada A, B, C, D, E-nya. Untuk nomor 3 dan 4. Jadi yang 3 itu ada 3A, 3B, 3C. Yang 4 juga sama. Untuk yang nomor 1 sama nomor 2 tidak ada ABC-nya. Maksudnya cuma ya udah satu soal satu. Seperti itu, Mas Mbak. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin dalam 8 pertemuan ya berarti ya. Nggak ke 8, 16. Nggak sampai 8. 7 pertemuan ini yang setengah semester mulai dari UTS sampai UAS dipasrahkan ke saya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terus terang kita nggak tahu lagi apakah ketemu lagi ya di semester selanjutnya. Sepertinya enggak ya. Biasanya di semester 5 aja ini. Mudah-mudahan lancar UASnya dan mudah-mudahan lancar juga kalau misal ilmu yang ada di PSB ini dipakai untuk skripsi, terutama teman-teman yang ada di data science. Kalau di data science sepertinya udah fix ini mau jadi skripsi karena cuma 4 orang ya. Semester 7 ya. Kapan proposal teman-teman yang data science? Ini lagi disusun, Pak. Lagi disusun ya. Oke, biasanya sih habis UAS itu langsung sidang loh. Mudah-mudahan lancar ya. Oke, terima kasih Mas Mbak. Ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi kalau ada yang mau tanya-tanya, monggo nomor saya mungkin tidak akan berubah. Email juga sama, silakan dikontak aja di afif.hendrawan@ulinema.ac.id ya. Karena saya dari instansi yang lain sebetulnya. Silakan di situ mau diskusi terkait dengan PSB atau machine learning, silakan. Terima kasih, kuliah saya akhiri. Semoga lancar UAS-nya dan selamat liburan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Mbak ya. Sehat-sehat ya, mau UAS. wabarakatuh, Pak. Terima Sehat-sehat kasih, juga, Pak. Pak. Oke.